Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansah, MPD PhD. Kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5 mengenai pendidikan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat untuk kelompok 5 dengan peserta Pak Ahmad Zaini, Ibu Lisna Kadarsih, Ibu Marwah, Ibu Siti Jainab, Mutia Ulfah, dan Ibu Hildayati. Baik, untuk kesempatan berikutnya saya serahkan kepada kelompok 5 untuk mulai mempresentasikan hasil makalahnya. Kepada kelompok 5 saya persilakan. Terima kasih banyak. Terlebih dulu suara on kedengaran atau tidak Bu di sana? Terdengar jelas. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pendidikan dan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat. Nah, mata kuliah analisis kebijakan pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Muhammad Ahmad Suryansah, MPD PhD. Nah, adapun kelompok 5 yaitu Ahmad Zaini, Lisna Kadarsih, Marwah, Siti Zainab, Mutia Ulfah, dan Hildayani. Nah, terusnya pembahasan latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyumbangkan kemampuan manusia dalam rangka memajukan aktivitas pendidikan sebagai suatu aspek yang menyumbangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam berbagai kegiatan. Juga diharapkan mampu membuka cara berpikir ekonomis dalam arti mampu mengembangkan potensi yang ada untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Adanya perbedaan status sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap proses pembelajaran, terutama dalam membiayai seluruh keperluan pembelajaran, serta berpengaruh juga terhadap persentase belajar siswa. Status sosial ekonomi yang tua merupakan faktor dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Rumusan masalah. 1. Apa peran pengembangan sosial ekonomi terhadap pendidikan? Kedua, apa peran pendidikan dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat? Ketiga, apa bentuk kebijakan pemerintah dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap dunia pendidikan? Tujuan penulisan. 1. Mengetahui peran pengembangan sosial ekonomi terhadap pendidikan. 2. Mengetahui peran pendidikan dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat. 3. Mengetahui bentuk kebijakan pemerintah dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya diteruskan oleh kelompok teman yang lain. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba melanjutkan presentasi kelompok 5. Peran ekonomi terhadap pendidikan. 1. Pendidikan sebagai investasi. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya. Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut. Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. 2. Investasi dalam pendidikan. Investasi dalam pendidikan merupakan penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya
untuk penyelenggaraan pendidikan, serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan itu. Dalam konteks ini, pendidikan ini dipandang sebagai industri pembelajaran manusia. Artinya, melalui pendidikan dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan bagi perekonomian suatu negara untuk meningkatkan pendapatan individu dan pendapatan nasional. Pendidikan merupakan sumbangan yang berarti dalam menaikkan tingkat kehidupan, kualitas manusia, dan pendapatan nasional, terutama dalam hal-hal berikut. A. Proses belajar mengajar menjamin masyarakat yang terbuka. B. Sistem pendidikan menyiapkan landasan yang tepat bagai pembangunan dan hasil-hasil riset. C. Investasi dalam sektor pendidikan akan menaikkan pendapatan per kapita dalam sektor ekonomi. D. Sistem pendidikan menciptakan dan mempertahankan penawaran keterampilan manusia di pasar tenaga kerja yang luas. Silakan kepada anggota kelompok lain untuk melanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun akan melanjutkan presentase kelompok kami. Yang ketiga adalah peran dan fungsi ekonomi dalam pendidikan. Pemenuhan keperluan pendidikan yang tak dapat dibuat sendiri seperti prasarana dan sarana, media, alat peraga, dan sebagainya. Membiayai semua perlengkapan gedung seperti air, listrik, telepon, membayar jasa dari segala kegiatan pendidikan. Mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi seperti belajar hidup hemat, memenuhi kebutuhan dasar para personalia pendidikan, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan gairah kerja para personalia pendidikan. Yang keempat adalah peran atau nilai balikan feedback ekonomi dalam pendidikan. Berbagai penelitian lainnya relatif selalu menunjukkan bahwa nilai balikan modal manusia lebih besar daripada modal fisik. Tidak ada negara di dunia yang mengalami kemajuan pesat dengan dukungan sumber daya manusia yang rendah pendidikannya. Jadi, kalau kita mengharapkan kemajuan pembangunan, maka modal manusia dalam hal ini adalah sektor pendidikan harus dijadikan sebagai prasyarat utama. Permasalahan tersebut di atas merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan memberikan kontribusi terhadap peranan pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akan dialami negara dalam jangka panjang ke depan dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara. Next, Bapak. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi, yang pertama adalah pendidikan dan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi, menurut Taylor 1977, mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya terdengarlah suara ulun. Ya, jelas, Bu Jena. Ya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok. Yang berikutnya yaitu ada ukuran-ukuran peranan atau kontribusi pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan per kapita, terus perubahan peta ketenaga kerjaan dari pertanian ke industri, kemudian konsumsi energi atau pemakaian barang berteknologi tinggi seperti mobil, telepon, dan televisi, kemudian peningkatan dalam efisiensi sistem produksi masyarakat yang diukur dengan GDP dan GNP, kemudian ada kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berikutnya ada pencapaian tujuan-tujuan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Pak, ada pola keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi negara kapitalis dengan negara sosialis.
Ekonomi di negara kapitalis mengasumsikan bahwa model produksinya bebas dari intervensi pemerintah dan mensyaratkan adanya kompetisi terbuka di dalam pemasaran. Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan pendidikan merupakan suatu hal yang diperlukan. Ekonomi di negara sosialis memiliki konteks yang berbeda dalam menginterpretasikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pemerintah memiliki peranan di dalam mengontrol jalannya proses produksi dan pemasaran. Kaitan antara pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seolah tidak terlihat karena pembangunan sangat diatur oleh negara, bukan ditentukan oleh masing-masing warga negara. Pola keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi negara industri dengan non-industri. Hubungan antara pendidikan dan pembangunan di negara maju sangat jelas dilihat dari adanya perubahan karakteristik individu yang berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di negara non-industri, perekonomiannya sangat tergantung kepada sektor pertanian, sehingga persentase tenaga kerjanya lebih banyak yang bekerja di sektor non-industri. Jelas bagaimana pentingnya analisis kontribusi pendidikan dalam pembangunan. Salah satu alasannya banyaknya kontroversi tentang kaitan antara pembangunan dan pendidikan disebabkan karena adanya sedikit sekali kebijakan pendidikan yang dimonitor benar-benar dan juga dievaluasi hasilnya. Analisis terhadap pendidikan biasanya bersifat ex post facto, artinya data yang diperoleh itu dari kejadian-kejadian yang telah lampau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Iya, terima kasih. Sini saya akan meneruskan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Armstrong dan Tyler, peran kontribusi yang dapat dilakukan dunia pendidikan dalam pembangunan ekonomi meliputi menciptakan keterampilan dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas organisasi, menunjang pertumbuhan dunia industri atau usaha. Next, Pak. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Program bantuan pemerintah yang dihadirkan untuk dunia pendidikan, yakni program Indonesia Pintar. Next, Pak. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang bertujuan untuk satu, meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Dua, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan. Seharusnya menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antar penduduk kaya dan penduduk miskin, antar penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antar wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasukkan pasar kerja atas melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Kesimpulan, ya. Investasi dalam pendidikan merupakan penanaman modal dengan cara mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengambil keuntungan dari sumber daya manusia yang dihasilkan melalui pendidikan itu. Peran pendidikan dalam pengembangan sosial ekonomi dalam masyarakat yaitu memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia dan pendapatan nasional, terutama dalam hal proses belajar mengajar. Program bantuan PIP atau CAP merupakan salah satu program yang dihadirkan dari sekian banyak program yang ada. Bantuan pemerintah melalui PIP atau CAP bertujuan untuk meningkatkan dan permudah bagi anak yang berusia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun. Demikianlah pembacaan hasil PPT kami dari kelompok 5. Kami kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kelompok 5. Baik Bapak Ibu, tema hari ini pendidikan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Kelompok 5 dengan merumuskan permasalahan yaitu apa peran pengembangan sosial ekonomi terhadap pendidikan, apa peran pendidikan dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dan 3, apa bentuk kebijakan pemerintah dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Jadi itu masalah yang dikaji dari kelompok 5 pada hari ini. Baik, pagi hari memetik kelapa, memetiknya di kebun paman. Dipersilahkan untuk bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya buka untuk sesi yang pertama ini untuk 3 penanya. Dipersilahkan untuk raise hand Bapak Ibu. Baik, untuk raise hand yang pertama dari Pak Jody Prasetyo kepada Pak Jody, dipersilahkan singkat dan padat ya Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Weni atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan ulun kepada kelompok langsung saja. Menurut kelompok, bagaimana pengembangan biaya pendidikan pada saat ini dengan program-program pemerintah? Apakah sudah efisien menurut pandangan kelompok? Mungkin itu saja. Baik, pertanyaan Pak Jody saya ulang. Jadi bagaimana pengembangan biaya pendidikan ya Pak? Jadi ke sana fokusnya. Jadi itu pertanyaan dari Pak Jody. Benar Bapak? Benar, Bu. Baik. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu masih dibuka, ada 2 orang penanya di sesi 1 ini. Yang mau bertanya silahkan untuk raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu. Dari Pak Roma, dipersilahkan kepada Pak Roma, singkat dan padat ya Bapak, dipersilahkan. Terima kasih Bu Weni atas kesempatannya. Langsung saja, rumusan masalahnya seperti yang diutarakan tadi adalah peran pengembangan sosial ekonomi terhadap pendidikan. Nah, tapi kalau di bagian kesimpulan sepertinya peran sosialnya itu tidak ditampilkan di sini. Mungkin kelompok bisa menjelaskan atau mempresentasikan atau bagaimana ceritanya, apa peran sosial yang bisa disimpulkan dari masalah yang sudah dikemukakan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. 1 Pak Ibu, dipersilahkan untuk raise hand di sesi 1 ini. Baik, kalau belum ada, untuk penanya yang pertama dari Pak Jody Prasetyo, itu bagaimana pengembangan biaya pendidikan, mungkin kelompok 5 boleh menanggapi, lalu dari Pak Roma, tadi di pemateri ada materi tentang peran pengembangan sosial, tapi di kesimpulan ternyata belum tampak. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih peran pengembangan sosial itu? Jadi mungkin diperjelas mengenai hal itu. Baik, 2 penanya, silakan kepada kelompok penyaji boleh menanggapi penanya pertama ataupun penanya kedua terlebih dahulu. Dipersilakan. Saya Ibu Weni ingin menanggapi. Jadi persilakan Bu Hildayati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi dari Pak Ruma tadi bahwa di kesimpulan katanya tidak ada tentang pengembangan sosial. Pada itu nomor 2 itu ada peran pendidikan dalam pengembangan sosial ekonomi dalam masyarakat, itu memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia dan pendapatan nasional, terutama dalam hal proses belajar mengajar. Nah, di sini pemerintah memberikan biaya siswa atau beasiswa kepada peserta atau murid yang miskin, tetapi mereka ada juga yang berprestasi, memberikan biaya kepada siswa yang berprestasi walaupun dia miskin, jadi dapat sumbangan dari pemerintah. Disinilah mereka bisa mengikuti pendidikan dan uangnya itu bisa mereka bayar untuk
untuk pendidikan. Bahkan sekarang sampai kepada S3 mungkin ada biaya atau beasiswa itu yang diberikan oleh pemerintah. Disinilah pemerintah untuk mengangkat harkat martabat manusia yang memiliki kemampuan intelektualnya yang kuat, yang cerdas, yang pintar, tetapi mereka tidak mempunyai uang sehingga mereka diberikan beasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, dari Bu Hilda, jadi ada peran pendidikan dalam pengembangan sosial dalam masyarakat, yaitu katanya memberikan sumbangan untuk siswa miskin, bahkan kata beliau hingga S3 pun ada bantuan-bantuan sumbangan untuk dana perkuliahan. Mungkin dari kelompok 5 ada yang mau menambahkan ataupun memperjelas dari jawaban dari Bu Hilda. Dipersilahkan siapa dari kelompok 5 yang mau ikut menanggapi pertanyaan dari Pak Roma tadi. Ulan Ibu Weni. Iya, dipersilakan Bu Marwah. Iya, Ulan di sini menambahkan atau menguatkan saja pendapat dari rekan kami dari Ibu Hilda, bahwasanya salah satu peran utama yang untuk peran pengembangan sosial yang dari simpulan makalah kami itu bahwa program bantuan pemerintah yang dihadirkan untuk dunia pendidikan ini adalah berupa program Indonesia Pintar. Jadi salah satu program yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Jokowi adalah program bantuan PIP atau Kartu Indonesia Pintar. Ini merupakan salah satu program yang dihadirkan dari sekian banyak program yang ada. Bantuan pemerintah melalui PIP atau KIP ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempermudah bagi anak yang berusia 6 sampai 21 tahun. Artinya di sini mulai pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah kuliah sampai dengan pendidikan universitas. Untuk mendapatkan layanan pendidikan wajib belajar selama 12 tahun. Jadi mulai dari kita sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai pada tingkat perguruan tinggi. Jadi di sini dapat kami simpulkan dari makalah kami ini bahwa program Indonesia Pintar itu merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, kemudian meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan pendidikan, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok bermasyarakat, terutama antara penduduk yang kaya dan miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Artinya di sini seperti yang Pak Roma semalam bahas bahwa tidak ada kesetaraan bahwa kesetaraan gender itu ada. Jadi tidak lagi membedakan mana siswa perempuan yang tidak bersekolah, tapi siswa laki-laki saja yang bersekolah. Tapi di sini dengan adanya program Indonesia Pintar itu, maka sesuai dengan kualitas dari anak didik peserta tersebut. Kalau dia merasa memiliki nilai yang baik, kemudian tidak didukung oleh kemampuan dalam sektor ekonomi, di sini akan diberikan bantuan berupa program Indonesia Pintar. Nah, terima kasih. Demikian tambahan atau penguatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tanggapan dari Bu Marwah, yaitu salah satu peran utama pengembangan sosial melalui adanya program Indonesia Pintar ataupun Kartu Indonesia Pintar yang diberikan dari SD hingga perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu ada KIP kuliah, itu kata beliau. Baik, ada 2 tanggapan sudah untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Roma. Saya kembalikan ke Pak Roma bagaimana atas jawaban dari kelompok penyaji tersebut. Ya, terima kasih Bu, sudah mengenai jawabannya bahwa cuman yang udah mengerti maksudnya. Cuman melihat keluasan judul kan pendidikan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan tanda kutip di Indonesia begitu kan. Nah, kalau di kesimpulannya program bantuan yang sedemikian banyak kan cakupannya luas sekali itu, terus diutarakan cuma satu bahwa PIP dan KIP gitu. Mungkin arti penting dari pengembangan sosial
yang banyak ini dikerucutkan cuma satu, itu yang mengurangi arti penting dari pendidikan pengembangan sosial pintar. Tapi sudah benar, sudah setuju yang diutarakan. Terima kasih, kira-kira seperti itu. Iya, berarti Pak Roma sudah menganggap cukup ya Bapak, atau perlu penjelasan lagi, mempertajam lagi, mau minta dipertajam atau sudah cukup? Mungkin tidak perlu, ini mungkin sisi lemahnya dari, bukan menganggap meremehkan, bukan, tapi sisi lemahnya dari makalah ini mungkin dia sedemikian luas judulnya sosial ekonomi, tapi yang disimpulkan bantuan PIP KIP, padahal bukan hanya itu mungkin menurut saya gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Cukup, Bu. Oh iya, mungkin Pak Roma menyoroti karena judulnya itu kan luas, pendidikan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Tapi penyaji mungkin karena terlalu mengkerucutkan ke programnya itu hanya ke tadi siswa miskin, terus program Indonesia Pintar, mungkin barangkali kata Pak Roma banyak program-program lain yang lebih untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Mungkin itu yang perlu dikaji lagi dari penyaji. Tapi jawaban penyaji dianggap sudah cukup. Baik, mungkin penyaji hanya perlu menanggapi lagi ke pertanyaan kedua dari Pak Jody Prasetyo. Dipersilakan. Terima kasih. Ulun coba menanggapi pertanyaan dari Pak Jody mengenai efisien atau tidaknya program bantuan pemerintah terhadap pendidikan. Nah, menurut pendapat ulun sendiri, program tersebut sangat efisien dan efektif karena terlihat sendiri dari terutama di sekolah ulun, sekolah SD, siswa itu yang asalnya tidak ingin melanjutkan sekolah setelah mereka mendapatkan bantuan PIP, mereka ingin melanjutkan lagi ke sekolah jenjang berikutnya, misalnya SMP. Kemudian meski ada juga yang masuknya ke pesantren, dari pesantren itu mereka berusaha mengambil paket. Nah, dari paket itu mereka akan mendapatkan bantuan juga dari PIP sehingga pendidikan mereka tidak terputus dari jenjang SD aja. Karena mendapat bantuan dari PIP tersebut, mereka terus berlanjut sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu pendapat ulun sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad Jaini. Jadi menurut Pak Ahmad Jaini, program pemerintah yaitu program Indonesia Pintar itu sudah efektif dan efisien dalam pengembangan biaya pendidikan. Dipersilakan dari kelompok 5, mungkin ada yang ingin menanggapi ataupun menambahkan atas pertanyaan Pak Jody mengenai pengembangan biaya pendidikan tadi, seberapa efektif dan efisiennya program pemerintah tersebut. Baik, Bu Weni, saya coba menambahkan. Kadarsi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba menanggapi sedikit pertanyaan dari Pak Jody tadi ya, bagaimana pengembangan biaya pendidikan dengan seleksi program pemerintah. Senada dengan yang disampaikan dengan Pak Jaini, saya pun setuju tentang program Indonesia Pintar dan lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, pembiayaan pendidikan di Indonesia itu ada aturan hukumnya ya, diamanatkan dari undang-undang juga ya, di undang-undang seperti sudah jelas aturan dari pembiayaan pendidikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional terkait pasal 11, pasal 12, kemudian bab 4 wajib belajar pendidikan. Nah, di sana jelas di cover ya mengenai biaya pendidikan ini. Kemudian di bab 4 standar pembiayaan pendidikan. Sudah jelas seperti yang kita ketahui, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Kemudian biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan tadi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Kemudian biaya operasional, nah ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan seperti yang kita ketahui ya, melalui dana BOS atau BOP ya untuk pendidikan PAUD. Kemudian di ayat 1 juga biaya operasional pendidikan itu maksudnya pertama gaji pendidik dan tenaga kependidikan seperti yang kita ketahui guru-guru sudah mendapatkan yang profesional ya, yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kemudian setiap daerah juga memberikan tunjangan daerah untuk dengan kisaran yang berbeda-beda tergantung dari kemampuan daerahnya masing-masing.
Kemudian pemerintah juga menyiapkan bahan dan alat peralatan pendidikan, baik itu berupa sarana maupun sarana pendidikan. Di samping itu biaya pendidikan ini tak langsung bisa juga berupa pemeliharaannya, kemudian di sana juga diatur terkait dengan pajak dan lain-lainnya. Nah, standar biaya operasional pendidikan ini diatur oleh peraturan menteri berdasarkan usulan dari BNSP. Jadi sudah jelas mungkin ya, menurut hemat saya bahwa pembiayaan pendidikan itu diatur oleh pemerintah melalui pos-pos tertentu, dan selama ini alhamdulillah menurut pendapat saya pribadi sudah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Lisna Kadarsih. Jadi dari Pak Ahmad Jaini bahwa sudah efektif dan efisien adanya buktinya adanya program Indonesia Pintar. Terus Bu Lisna Kadarsih setuju dengan pendapat Pak Jaini. Jadi standar biaya nasional pendidikan itu sudah diatur melalui pemerintah melalui pos-pos tertentu. Beliau juga mengungkapkan dari segi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Nas atau Sistem Pendidikan Nasional pasal 11, 12, bab 4. Baik, saya kembalikan kepada Pak Jody Prasetyo atas dua tanggapan tadi. Bagaimana Pak Jody Prasetyo? Baik Ibu, terima kasih pandangan kelompok sudah dapat saya terima. Tetapi ada yang satu hal yang perlu kita ketahui bahwa seberapa besarnya biaya pendidikan sekarang ini, tetapi kualitas pendidikan kita agak menurun dari negara-negara lain. Nah, mungkin itu aja yang belum disampaikan oleh kelompok, tetapi terima kasih atas pandangan yang telah diberikan, sudah saya dapat terima. Baik, dari Pak Jody sudah dapat menerima, tapi beliau mengkritisi masalah bahwa biaya pendidikan kita itu sangat besar. Jadi seberapa besar biaya pendidikan kita, tapi kualitas pendidikan kita itu agak menurun. Buktinya dari hasil di Asia Tenggara memang kita masih di bawah. Mungkin Pak Jody menyoroti masalah itu. Tapi secara keseluruhan, baik, kalau Bu Lisna mau menanggapi, mungkin dipersilahkan menanggapi. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit ya terkait dengan Pak Jody tadi. Kalau kita membandingkan dengan negara lain ya, memang sudah jelas ya, 20% anggaran pendidikan diamanatkan oleh undang-undang. Namun kita lihat memang belum begitu signifikan kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain. Mengapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau di negara lain mungkin ya sektor pendidikan itu mereka utama gitu ya. Kalau kita banyak lagi sektor-sektor lain, kemudian juga SDM-nya. SDM itu termasuk juga baik guru maupun tenaga-tenaga pendidik lainnya itu juga sangat berpengaruh. Kemudian perlu kita sadari bersama juga rasio jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar dibandingkan negara-negara yang sudah itu ya. Jadi pengalokasian dananya itu mungkin terbagi-bagi ya. Nah, mungkin kalau boleh saya sampaikan lagi ya, satu juga minat belajar di negara kita jauh berbeda dengan negara-negara tetangga-tetangga kita ya. Mungkin perlu dongkrakan bagi kita kaum pendidik bagaimana istilahnya menyikapi apa sih yang bisa kita perbuat untuk bangsa dan negara kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi menanggapi dari Pak Jody tadi, masalah biaya pendidikan yang begitu besar, tapi kualitas pendidikan kita masih menurun ataupun agak rendah dibanding negara-negara lain. Ditanggapi oleh Bu Lisna tadi, memang jelas 20% anggaran pendidikan kita, namun belum signifikan karena banyak faktor. Yang pertama itu di negara lain itu pendidikan itu prioritas utama, sedangkan di negara kita masih ada prioritas lain. Jadi kan prioritas itu utama untuk pendidikan. Yang kedua kaitannya dengan SDM. Yang ketiga masalah rasio jumlah pendidik. Jadi kata Bu Lisna, jumlah pendidik kita itu sangat besar sehingga menyedot anggaran yang besar di sana. Yang keempat juga tentang minat belajar. Baik, karena ini sudah ditanggapi, saya kembalikan lagi
kepada Pak Jody. Bagaimana Pak Jody Prasetyo? Ya Bu, terima kasih atas pendapat dari kelompok. Iya, jadi Pak Jody sudah menerima tanggapan dari kelompok penyaji atau kelompok 5. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya masih ada yang raise hand kepada Bu Nur Lailawati, dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya apakah suara ulun terdengar? Terdengar jelas Bu Nur Lailawati, silakan disampaikan pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas ya Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Tadi telah disampaikan bahwasannya salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat itu terhadap dunia pendidikan dihadirkannya program Indonesia Pintar. Berdasarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2015 tentang program PIP pasal 4, itu ada 6 kriteria sasaran yang diperuntukkan untuk siswa. Nah, kenyataan di lapangan, ini berdasarkan pengalaman sekolah kami, bahwasannya ketika program Indonesia Pintar itu diterima oleh sekolah dan daftar-daftar siswa itu ternyata tidak tepat sasaran. Kenapa jadi kami katakan tidak tepat sasaran? Karena yang mendapatkan itu adalah siswa yang dari golongan ekonomi yang mampu. Kemudian sebagian dari siswa yang memenuhi kriteria sasaran itu tidak mendapatkan PIP itu. Nah, pertanyaannya menurut pendapat kelompok 5, bagaimana evaluasi yang harus dilakukan pemerintah agar program Indonesia Pintar itu tetap tepat sasaran di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan atau siswa miskin. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik dari Bu Nur Lailawati menanggapi masalah program Indonesia Pintar. Jadi kenyataan di lapangan, kata beliau, bahwa daftar siswa yang menerima program Indonesia Pintar itu tidak tepat sasaran. Ada dari golongan keluarga yang ekonominya bisa dikategorikan mampu. Malah yang tidak mampu itu mereka tidak mendapatkan program Indonesia Pintar. Nah, pertanyaannya dari Bu Nur Lailawati tadi, menurut kelompok penyaji, bagaimana sih evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi agar program Indonesia Pintar itu tepat sasaran. Mungkin dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk menanggapinya langsung. Ya Ibu, ulun ingin menanggapinya. Ya Bu Hildayati, dipersilakan. Terima kasih moderator. Tentang program Indonesia Pintar, memang ada yang salah sasaran. Mungkin datanya dulu datanya dia miskin, mungkin dulu lawas sudah datanya. Nah, kemudian data itu tidak berubah. Nah, seandainya data itu dirubah, mungkin sudah terjadi perubahan. Kenapa data itu tidak berubah? Mungkin di sana tidak terlalu mengoreksi keadaan peserta yang menerima itu, apakah dia miskin ataukah dia menengah ke atas. Karena apa? Karena mungkin yang berhak itu tidak terlalu tadi memeriksa. Nah, seharusnya yang di bawahan ini, yang mendata, yang di desa-desanya itu hanya itu bisa PKH, ada juga program PKH. PKH itu untuk keluarga harapan. Itu didata oleh peserta yang menjadi PKH itu mendata siswa yang menjadi peserta PKH. Nah, mereka kemudian memberikan datanya itu kepada yang berhak mengoreksinya, tetapi kadang tidak dihiraukan data yang baru itu, yang dipakai hanya data lama sehingga salah sasaran. Itu bisa juga terjadi. Nah, untuk mengevaluasi itu dalam pemikiran saya, yang berhak di kabupaten, mungkin ada yang di kabupaten itu harus turun langsung ke lapangan. Nah, ke lapangan mengantarkan dana yang didapatkan oleh siswa itu langsung ke rumah supaya melihat rumahnya itu bagaimana,
pekerjaan atau pendapatan orang tuanya itu bagaimana. Tetapi kalau hanya mempercayakan kepada anggota PKH yang bertugas itu, mereka mungkin kalau apalagi mempercayakan kepada pembakal, apa tuh namanya, lurah bisa. Itu mereka ada yang kadang-kadang, cuma tidak semuanya. Hanya keluarganya yang dibuat di dalam program Indonesia Pintar itu. Bukan orang yang miskin, tapi keluarganya. Nah, jadi menurut saya, hemat saya, itu petugas itu langsung mengantarkannya ke rumahnya supaya melihat keadaan keluarga yang menerima program Indonesia Pintar atau PKH tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan Bu Hidayati. Jadi salah sasarannya itu karena salah data. Itu kemungkinan yang pertama, datanya dulu siswa itu miskin, tapi ternyata sekarang kategori yang mampu. Yang kedua mungkin di kesalahan petugas yang memasukkan, baik itu tadi kata Bu Hilda tadi misalnya program PKH, jadi ada yang keluarganya itu yang dimasukkan. Jadi karena ada memiliki kartu Indonesia Pintar ataupun yang tadi dari PKH itu, makanya dapat, karena memang untuk yang mendata mereka yang mengusulkan juga. Baik, mungkin ada dari kelompok 5 yang ingin mempertajam ataupun memperjelas jawaban dari Bu Hildayati mengenai ini. Ada yang mau dipersilakan? Ulun sedikit menambahkan, Bu. Ya, dipersilakan Pak Ahmad Zaini. Nah, memang di lapangan sering terjadi yang seperti itu, yang dikatakan Ibu Nurlailawati tadi, salah sasaran. Anak yang layak dapat, tidak dapat. Nah, itu terjadi pada anak ulun sendiri, Bu. Nah, kan kami keduanya PNS. Kemudian entah kenapa anak ulun dapat itu. Nah, jadi di mana aja ulun tanyakan sama operator Dapodik, biasanya kaitan data untuk mendata untuk CAP atau PEP itu biasanya ada di Dapodik. Nah, kalau kriterianya misalnya petani atau swasta, bisa kemungkinan dapat. Kadang pengisian di Dapodiknya kadang operator tidak memperhatikan, mereka asal isi kemudian tidak terbenahi lagi isi data-data di dalamnya, sehingga anak yang taraf ekonominya mampu atau lebih dapat, sehingga ada yang dapat satu SD penuh, bisa ada yang dapat. Nah, kemarin kejadian itu ada di sekolah anak ulun dapat. Jadi kita kembalikan lagi uangnya untuk murid yang lainnya. Nah, itu sebagian dari di sekolah anak ulun. Terima kasih untuk dari ulun. Ya, terima kasih. Jadi ini pengalaman di lapangan kata Pak Hasan Basri. Jadi memang ada beberapa anak yang seharusnya tidak dapat, terutama misal tadi kedua orang tuanya PNS. Kenyataan di lapangan mereka dapat program Indonesia Pintar. Jelas ini pengalaman juga Pak Hasan Basri, ini dialami oleh keluarga kami sendiri. Mereka juga termasuk kategori yang mampu, tapi anaknya juga dapat, terus ditanyakan sama orang tuanya, ternyata semuanya dapat katanya, ini bantuan program Indonesia Pintar. Memang jadi beberapa kebijakan itu sepertinya memang tidak tepat sasaran. Entah bagaimana di data untuk Dapodik, dan kalau memang kalau data emis, pengalaman dari Kemenak itu biasanya ada yang diupload, jadi kartu Indonesia Pintar itu diupload. Tanpa adanya itu tidak jadi prioritas. Entah bagaimana di Dapodik, saya tidak memahami mengenai Dapodik, tapi memang itu banyak di SD itu nyata ada mereka yang harusnya kategori mampu tapi dapat di program Indonesia Pintar, dapat uang itu. Baik, mungkin ada lagi Bu Lisna, mungkin kepala sekolah ada yang memperjelas mengenai program Indonesia Pintar atau sharing pengalaman di sekolah Bu, dipersilakan. Ya, baik Bu, terkait dengan program Indonesia Pintar ya. Setahu saya ya, kalau memang datanya diambil dari Dapodik ya. Biasanya operator itu kan mereka sudah diberikan BIMTEK tuh terkait dengan pengisian segala macam, termasuk program PIP ini ya. Tidak
Dinas Pendidikan sering sekali mensosialisasikan. Kemudian setelah mereka upload data-datanya, otomatis itu keluar sendiri data siswa yang itu, bukan tidak ada lagi istilahnya itu sekolah yang mengusulkan, tetapi yang menentukan siapa yang dapat itu sudah dari pusat. Di Dapodik itu sudah terlihat ini loh orang-orangnya, tinggal pencairan begini-begini. Jadi kadang masyarakat itu juga pernah saya didatangi juga di sekolah, Bu, kenapa anak ulun nggak dapat lagi, Bu? Ini, sedangkan tetangga ulun dapat. Ternyata ditanya lagi sama yang satunya itu kenapa dapat, aku nih melapor lah ke kelurahan ya. Mohon maaf lah, agak bahasa Banjar sedikit. Melapor ke kelurahan. Nah, berarti di dalam situ ada juga sih sumbangsih dari yang terkait di luar dari pendataan kita ya. Istilahnya tuh. Jadi sekolah sebenarnya tidak bisa berbuat lebih banyak juga terkait karena memang data itu sudah dari sananya gitu ya. Ya terkait dengan kasusnya Pak Jaini tadi ya, mungkin memang banyak seperti itu terjadi ya, termasuk anak beliau tadi ya. Bersyukurlah seperti keluarga Pak Ahmad Jaini, kalau ada juga masyarakat banyak ya di sekolah saya itu yang gelangnya itu kalau dihitung itu istilah orang Banjar tuh berapa tantang gitu ya di tangan, tetapi justru itu yang dapat. Sementara yang benar-benar miskin istilahnya itu yang membutuhkan justru tidak dapat. Nah, sebagai contoh ya, di kelurahan juga ya masalah yang bantuan sosial di RT saya ini, saya tidak menyebutkan di mana ya, pokoknya ada ketua RT-nya itu sebenarnya PNS ya beliau, tetapi yang dapat santunan sosial itu keluarga-keluarga beliau yang dapat, sementara yang masyarakat biasa itu yang tidak dapat. Nah, bagaimana sering juga sih banyak omongan-omongan dari tetangga-tetangga itu anak buah PRT semuanya lah keluarga. Tapi memang keluarga beliau itu memang karena mampu sih, cuma pemerataannya. Nah, selebihnya terkait dengan Dapodik ini mungkin itu Pak Ino sudah angkat tangan. Beliau sering ahlinya di bidang Dapodik dan ini ya. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila itu hanya pendapat saya ya, Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Trisno Aji mau menambahkan mengenai kasus ini ya, program Indonesia Pintar, karena beliau juga kepala sekolah dan juga beliau menangani masalah ini karena beliau juga operator. Jadi silahkan Pak Trisno Aji untuk sharing di sini. Kami persilakan. Ulun sebenarnya nak bertanya tadi. Oh, bertanya, dikira menanggapi. Berarti kalau bertanya nanti dulu ya Pak Trisno. Ya, ulun kira menanggapi. Oh ya, baik, karena Pak Trisno tidak menanggapi karena bertanya, nanti di sesi berikutnya ya Bapak. Saya kembalikan ke Ibu Norlailawati, bagaimana atas tanggapan tadi sudah ditanggapi oleh penyaji. Bagaimana Ibu? Oke, terima kasih Ibu Moderator. Apa yang disampaikan Ibu Hilda dengan Ibu Isna tadi memang benar adanya. Kenyataan di lapangan karena sekolah tempat ulun bertugas itu memang daerah pedesaan, memang banyak yang mendapatkan PKH itu adalah keluarga-keluarga dari aparat desa. Nah, kemudian terkait Dapodik, kalau di sekolah kami selalu update Ibu, tapi ternyata kan memang banyak yang tidak tepat sasaran tadi. Jadi kalau dari sekolah, khususnya sekolah kami, insya Allah itu tidak bermasalah di Dapodiknya, sudah selalu kami update. Nah, mungkin kemungkinan itu dari pemerintah desanya yang memasukkan banyak keluarganya yang memang sebenarnya mampu, tapi diikutkan di PKH, karena yang ulun tahu sekarang katanya petugas PKH itu tidak lagi turun ke lapangan, tetapi diserahkan ke aparat desa untuk ibaratnya mengevaluasi siapa aja yang dapat diserahkan ke desa. Itu Bu. Terima kasih atas jawaban dari penyaji. Ulun rasa sudah cukup. Terima kasih salah hilapnya. Ya, terima kasih kepada Bu Norlailawati, berarti sudah menerima tanggapan dari penyaji. Baik, kita buka sesi yang kedua. Ada 2 orang yang sudah raise hand. Kepada Pak Trisno Aji yang pertama tadi dipersilahkan untuk
memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan izin untuk bertanya kepada kelompok 5. Kelompok 5 ini kan mengangkat tentang investasi sumber daya manusia. Yang tentunya setiap investasi itu kan kita harapkan itu ada balikan atau ada hasil dari investasi kita yang menguntungkan bagi diri kita, dalam hal ini sumber daya manusia dalam hal pendidikan. Nah, jadi menurut kelompok, ini bertanya menurut kelompok, apakah investasi sumber daya manusia dalam hal ini, dalam pendidikan ini sudah ada kelihatan hasilnya? Tadi di pertama kayaknya ada tentang kualitas pendidikan yang masih kurang katanya. Nah, ini kan investasi ini kan harusnya ada hasil yang menguntungkan itu tadi. Jadi apakah sudah ada yang dilakukan atau rancangan yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah memberikan porsi yang lebih banyak daripada membangun fisik untuk sumber daya manusia dalam hal pendidikan tersebut? Kemudian ulun tanya lagi mengenai investasi ini dalam proses belajar mengajar, kan belajar dan mengajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi itu kan tujuannya untuk sumber daya manusia yang handal, kemudian akan berpengaruh kepada suatu negara. Nah, artinya majunya negara atau pesatnya suatu negara juga tergantung terhadap sumber daya manusianya yang handal. Nah, apakah lama waktu dalam hal proses belajar itu yang mana kita tidak mengetahui ke depannya anak kita itu atau murid atau yang belajar itu beberapa tahun kemudian, bisa 20 atau 30 tahun kemudian itu bekalnya itu sudah pastikah bisa untuk menjawab tantangan yang akan datang. Nah, itu saja yang ulun tanyakan, apakah bekalnya yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi yang nanti 20 tahun atau 30 tahun akan datang itu kan bisa menjawab tantangan atau menghasilkan yang dapat menjawab tantangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu dari Pak Trisno Aji. Masih ada yang raise hand dari Pak Rahmat Alfian Madani. Kepada Pak Rahmat dipersilakan. Terima kasih Bu Eni atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada kelompok. Tadi ada membaca makalahnya pada halaman 10 yang paling bawah itu ada tertuang, yaitu untuk menunjang keberhasilan perencanaan tersebut, pendidikan harus dijadikan suatu tolak ukur untuk membangun suatu negara. Tetapi pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda. Artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral, yaitu tenaga kerja, industri, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ulun minta penjelasan tentang kalimat yang akhir itu kayak apa maksudnya. Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan di sesi yang kedua ini, karena ada 2 orang yang raise hand. Yang pertama dari Pak Trisno Aji. Jadi beliau menanggapi mengenai investasi, itu seharusnya kan ada balikan hasil, jadi menjadi sesuatu yang menguntungkan. Saya lihat ada borongan pertanyaan nih yang saya tangkap. Itu yang pertama tadi, apakah investasi sumber daya manusia dalam pendidikan itu sudah ada kelihatan hasilnya? Terus apakah sudah ada rancangannya? Terus juga apakah sudah memberikan memberikan porsi banyak jadi untuk itu. Terus yang keempat, apakah lama waktu proses belajar, baik misalnya 20 tahun berikutnya, itu sudah pastikah menjawab tantangan yang akan datang? Itu dari Pak Trisno Aji. Yang kedua, Pak Rahmat
Alfian menanggapi di halaman 10 tadi, yang masalah pendidikan tadi. Jadi dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan. Boleh jawaban dari Pak Trisno dulu atau jawaban atas pertanyaan Pak Rahmat Alfian. Kepada kelompok penyaji dipersilakan. Maaf Bu Lisna, mikrofonnya. Ibu Weni. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Oh, Bu Marwah ya. Baik, silakan. Ibu moderator, bisa minta diulang pertanyaan Bapak Rahmat Alfian, Kak? Karena tadi suaranya putus-putus di wadah ulun, Bu. Pak Rahmat meminta penjelasan di halaman 10 makalahnya, Bu. Di halaman 10 tadi. Baik, terima kasih. Adakah dari kelompok penyaji yang mau menanggapi? Ulun mau menanggapi pertanyaan. Bu Hilda mau menanggapi pertanyaan yang mana, Bu Hilda? Yang kedua, Pak Rahmat. Oh iya, baik, kita fokus ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bu Hilda Yati. Terima kasih moderator. Sini maksudnya adalah investasi yang digambarkan sebagai bentuk nyata terhadap investasi di bidang pengembangan SDM merupakan suatu proses yang panjang untuk menunjang keberhasilan perencanaan tersebut. Pendidikan harus dijadikan suatu tolak ukur untuk membangun suatu negara. Tetapi pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda. Artinya, keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral, yaitu tenaga kerja, industri, ekonomi, budaya, dan lainnya. Nah, maksudnya adalah bahwa kalau kita berinvestasi dalam pendidikan, itu tidak serta-merta kita mendapatkan hasilnya. Contoh, misalnya dengan anak kita investasi kita pendidikan. Bukannya kita memberikan harta untuk dia berdagang, tetapi kita memberikan investasi pendidikan. Kita berikan dia pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu sangat lama waktunya itu. Jadi orang tua itu mempunyai juga rencana apa selanjutnya yang akan dilakukan setelah anak ini lulus SD, kemudian SMP, kemudian setelah itu SMA. Nah, kalau di SMA mungkin anak kita itu sudah bisa memilih perguruan tinggi yang mana yang dia pilih. Nah, kalau dia ingin kedokteran atau ingin jadi guru, nah disinilah kita banyak memberikan biaya dalam investasi pendidikan. Jadi investasi pendidikan itu tidak serta-merta kita mendapatkan hasilnya, tetapi dengan jangka yang sangat lama. Cuman di investasi pendidikan ini tidak ada ruginya. Nah, karena anak kita diberikan ilmu itu diberikannya lagi kepada orang lain tidak akan habis. Tapi kalau ekonomi atau uang itu akan habis. Jadi dari di situ maka timbullah SDM dari anak itu tadi sehingga negara kita itu bisa berkembang, karena negara yang bisa maju dan berkembang adalah negara yang masyarakatnya berpendidikan tinggi, bukan berpendidikan rendah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, itu tanggapan dari kelompok penyaji. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok penyaji, dipersilakan. Adakah dari kelompok penyaji yang mau menambahkan mengenai pertanyaan Pak Rahmat Alfian di makalah di halaman 10? Atau mungkin kalau tidak ada dari kelompok penyaji, kepada kelompok lain mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai pertanyaan dari Pak Rahmat Alfian tadi. Ada yang mau memberikan pendapat ataupun masukan dari Bapak Ibu peserta diskusi yang lain? Ulun Bu Weni. Ya, Bu Marwah, dipersilakan.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat Alfian Madani, di mana tadi menanyakan bahwa komentar penyaji dalam slide 10 peran atau nilai balikan dalam pendidikan. Di sini saya menanggapi bahwa feedback yang kita terima dari suatu pendidikan, kita mulai pendidikan itu dasar di mana kita mendapatkan ilmu. Jadi kalau misalnya dalam hidup kita itu tidak mempelajari suatu ilmu, maka kita akan tanda kutip bahwa kita itu dalam masa kebodohan seterusnya. Dengan kita mengadakan atau melakukan pendidikan, dalam hal ini adalah belajar, maka itu akan mendapatkan feedback bagi pribadi kita sendiri. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tidak pernah melihat menjadi melihat, di situ diajarkan di sekolah. Bukan cuma di sekolah, pengalaman juga menjadi guru, salah satu guru yang bisa kita jadikan sebagai referensi dalam hidup. Jadi menurut ulun di sini feedback yang kita terima apabila kita melakukan pendidikan itu adalah yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian akan menjadi investasi di masa yang akan datang. Kalau kita tidak berusaha untuk mempelajari sesuatu, tidak mengetahui, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Sama halnya seperti yang kita lakukan saat ini. Kita rata-rata semuanya kan sebelum masuk S2 pasti melewati jenjang dari SD, SMP, SMA, kemudian S1. Kenapa kita itu melanjutkan pendidikan? Karena dasarnya adalah kita ingin mengembangkan kompetensi diri, menambah ilmu pengetahuan yang tadinya mungkin batasan ilmu kita cuma sampai di strata 1, dengan kita melanjutkan di strata 2, kita akan lebih membuka wawasan, mengetahui lagi tentang apa yang belum kita ketahui. Nah, feedbacknya di sini adalah mungkin bagi yang seperti kami misalnya nih yang sudah bekerja, mungkin dari segi posisi jabatan mungkin bisa mendukung, atau mungkin yang belum bekerja bisa menjadi referensi dalam mencari pekerjaan. Nah, itu dampak langsung yang kita terima. Terima kasih. Untuk saat ini seperti itu tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat Alfian Madani atas tanggapan dari penyaji tadi. Bagaimana Pak? Saya terima kasih atas tanggapannya pada penyaji, ya bisa diterima. Cukup Ibu. Iya, berarti terima kasih. Silahkan diturunkan raise hand Bapak. Jadi Pak Rahmat Alfian sudah bisa menerima tanggapan dari penyaji. Baik, kita fokus ke pertanyaan dari Pak Trisno Aji. Kepada kelompok penyaji, dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, Bu Moderator, saya coba menanggapi pertanyaan dari Pak Trisno Aji. Silahkan Bu Lisna Qadarsi. Iya, terkait investasi SDM tadi ya. Ini masih sebenarnya ada kaitannya juga dengan pertanyaan Pak Rahmat tadi ya. Investasi SDM dalam pendidikan apakah sudah kelihatan hasilnya? Ada, memang ada kelihatan, tapi memang belum begitu signifikan menurut pendapat saya ya. Contohnya apa? Saya mengatakan ada. Misalnya anak-anak yang sekolah di SMK ya, mereka mempunyai jurusan-jurusan tertentu. Secara tidak langsung mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki ke dalam dunia kerja. Contoh saja bagian otomotif misalnya ya. Walaupun mereka tidak bisa melanjutkan atau mungkin tertahan ya, tertunda untuk melanjutkan pendidikan, tetapi bisa mereka mengaplikasikannya ke dalam dunia kerja, misalnya dengan masuk ke dalam bengkel, kemudian dealer, kemudian anak-anak yang di SMK yang jurusan perhotelan juga mereka bisa langsung menerapkan di bidang perhotelan gitu ya. Jadi sedikit banyak itu memang sudah mulai kelihatan ya investasi hasil dari pendidikan itu. Kemudian apakah lama waktu dalam proses belajar bagi murid belajar sudah bisa dipastikan bisa menjawab tantangan? Ya, tergantung ya menurut saya tergantung dari pendidikan yang mereka tempuh.
kalau pendidikan yang mereka tempuh sesuai dengan kemajuan zaman, kemudian kebutuhan saat ini, otomatis bisa langsung ya, bisa menjawab tantangan ya, tantangan dari dunia kerja. Contoh ya, dulu ya guru itu dianggap sebagai, menurut hemat saya, pendapat saya, dulu dianggap guru sebagai apa ya, pekerjaan yang biasa gitu ya, sehingga orang berlomba-lomba mengambil perkuliahan di bidang-bidang lain ya, tidak di FKIP ya. Contoh saja ya, mungkin saya contohkan waktu saya dulu sekitar tahun 94 itu ya, saya mencoba masuk ke PGSD ya, diploma 2. Teman-teman saya satu SMA, satu angkatan, mereka berasumsi ngapain mengambil S2, mengambil diploma, cuma diploma kemudian belum bekerja, mending kita mengambil yang misalnya S1 hukum dan lain-lainnya. Tapi bagi saya orientasinya beda. Mungkin karena saya berada dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi orientasi saya saat itu, saya belum memerlukan S1, yang saya perlukan saat itu diploma, membekali diri saya dengan pendidikan yang kebetulan saat itu guru kan diangkat dari khususnya guru SD ya, saat itu banyak diangkat dari diploma, sudah tidak lagi diangkat dari SPG. Nah, dari situ kembali kita ke pertanyaan tadi, apakah proses belajar bagi murid sudah bisa dipastikan menjawab tantangan? Ya, saat itu ya menjawab tantangan untuk pribadi saya ya. Kemudian bagi anak-anak sekarang juga dengan pendidikan yang tinggi, mereka juga bisa mengikuti segala macam perkembangannya, apalagi dengan pendidikan yang pas-pasan, lapangan kerjanya juga pas-pasan. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan, pendapat saya ya. Silahkan, terima kasih pada moderator. Ya, terima kasih pendapat dari Bu Lisna. Jadi bahwa sudah terlihat katanya hasil pendidikan, terutama kita lihat di SMK itu bisa langsung itu begitu. Terus juga lama belajar itu tergantung pendidikannya. Jadi ada di kasus yang bukan D2 PGSD dan ternyata memang itu pengalaman beliau. Mungkin dari kelompok penyaji sendiri ada yang mau menambahkan atau memperkuat? Saya mau menambahkan. Saya Bu. Dari Bu Hilda ya, Ibu. Abu Marwah apa Bu Hilda nih tadi? Mutia Bu. Silakan Ibu Hilda. Ibu Mutia. Oh, Bu Jainab ya. Ya, maaf tidak terlihat Bu Jainab, mohon maaf. Baik, silakan Bu Jainab menanggapi pertanyaan dari Pak Trisno Aji. Dipersilakan. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Senada dengan Ibu Lisna tadi, saya cuma melanjutkan saja bahwa kalau investasi dalam pendidikan ini, dalam konteks ini itu dipandang sebagai industri pembelajaran manusia, yang artinya itu melalui pendidikan itu dihasilkan manusia-manusia yang mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan bagi perekonomian atau suatu negara untuk meningkatkan pendapatan individu atau pendapatan nasionalnya. Dengan demikian juga, investasi dalam pendidikan itu mempunyai jangka waktunya yang panjang untuk dapat mengetahui hasilnya, dan hasilnya itu pun tidak dalam bentuk keuntungan langsung, melainkan keuntungan bagi pribadi yang menerima pendidikan dan bagi negara. Sebagai fungsi investasi, pendidikan itu dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupannya atau kualitas manusia dalam pendapatan nasional, dan yang terutama pada proses belajar mengajar yang menjamin masyarakat yang terbuka, artinya itu masyarakat yang senantiasa bersedia untuk mempertimbangkan gagasan-gagasan ataupun harapan baru serta menerima sikap atau proses baru tanpa harus mengorbankan dirinya. Kemudian juga dalam sistem pendidikan ini menyiapkan landasan yang tepat bagi pembangunan dan hasil-hasil riset. Investasi pendidikan dapat mempertahankan keutuhan dan yang secara konstan menambah persediaan pengetahuan dan penemuan metode lainnya. Apakah mereka bisa menjawab atau
menerima tantangan yang ada di masa depan nanti, itu tergantung pada pribadi masing-masing, tergantung life skill mereka bagaimana, yang seperti yang telah dikatakan Ibu Lisna tadi, yang SMK kan sudah ada kejuruannya. Terus di sini juga investasi dalam pendidikan itu memusatkan perhatian pada manusia sebagai sumber daya yang akan menjadi modal yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi masa yang akan datang. Di sini pun sebenarnya kalau investasi pendidikan ini pasti berkaitan dengan ekonomi masyarakat lainnya yang mempunyai dua ciri esensial itu, yakni kualitas tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja. Terima kasih. Itu saja penambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya dari Bu Jainab Mutia. Saya kembalikan kepada penanya Pak Trisno Aji, bagaimana apakah sudah dianggap cukup atau masih ada hal-hal yang ingin diperjelas? Tadi sudah ada Bu Lisna Kadarsi yang menjawab dan diperkuat lagi oleh Bu Jainab Mutia. Bagaimana Pak Trisno Aji? Ibu, jadi menurut Ibu Lisna tadi tergantung untuk bisa menjawab atau tidaknya itu tergantung terhadap orangnya masing-masing. Nah, yang belum dijawab saya rasa itu tentang tadi itu kan bisa menjawab dan kemudian ada kelihatan sudah hasilnya. Cuma untuk kelihatan hasilnya tadi atau sudah bisa menjawab tantangan akan datang, ini berkaitan dengan pertanyaan ulun yang apakah pemerintah sudah memberikan porsi yang lebih pada pembangunan investasi sumber daya manusia melalui pendidikan dibanding dengan pembangunan fisik. Itu yang ulun tanyakan. Yang masih berkaitan jadinya dengan hasil, katanya kan tadi ada hasil. Lalu ada pertanyaan ulun yang apakah porsinya, porsi untuk pembangunan investasi sumber daya manusia ini sudah diberikan oleh pemerintah lebih banyak daripada pembangunan fisik, karena mengingat pentingnya pendidikan sumber daya manusia ini. Itu. Baik, jadi dari Pak Trisno Aji kembali mungkin meminta kepada penyaji apakah porsi untuk investasi sumber daya manusia ini lebih banyak dari Pak Trisno. Jadi minta tanggapan dari penyaji mengenai masalah hal ini. Dipersilakan kepada kelompok penyaji untuk menanggapinya. Baik Ibu Weni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit ulun ada mendengar pertanyaan Bapak Trisno yang kedua belum terjawab. Nah, menurut ulun di sini kan tadi Bapak menanyakan bahwa pemerintah sudah membuka investasi nih, misalnya sekolah-sekolah sudah banyak, tapi apakah feedbacknya sudah mencukupi ke investasi pengetahuan, investasi pendidikannya ya, begitu ya Bapak? Di sini saya menanggapi bahwa majunya suatu negara itu tergantung pada pendidikan masyarakatnya. Sama seperti pendapatan per kapita dalam suatu negara. Jika negara tersebut mempunyai masyarakat yang terdidik, maka dengan sendirinya negara tersebut akan dikatakan maju. Jika cuma sekolah yang dibuat banyak, di program oleh pemerintah, sekolah dibangun sebegitu banyak, tapi masyarakatnya sendiri yang kurang membuka diri untuk mau melakukan pendidikan atau berinvestasi dalam pendidikan, maka suatu negara tersebut tidak akan maju. Itu menurut hemat saya. Karena menurut hemat saya itu, suatu negara akan maju jika masyarakatnya itu berpendidikan. Setidaknya kita punya modal dasar pendidikan untuk membangun negara kita lebih maju dari negara yang lain. Itu modal utama, itu menurut hemat saya. Kemudian, jika pemerintah sudah membangun sekian banyak sekolah, apakah ada feedback-nya? Nah, di sini kita kembalikan lagi, lowongan pekerjaan. Nah, banyak mungkin alumni-alumni S1 atau alumni-alumni orang yang berpendidikan tapi belum bekerja. Nah, di situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa mungkin
tidak harus pemerintah menyiapkan lapangan kerja. Di sini bisa masyarakat tersebut yang mencari atau menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Jadi tidak terfokus bahwa setiap orang yang berinvestasi pada pendidikan bahwa masa depannya sudah terjamin. Tidak. Dalam hal ini dikembalikan lagi ke individunya. Apakah individunya tersebut mau membuka diri seperti kita ini melaksanakan kompetensi lagi, mengembangkan kompetensi dengan mengikuti lagi perkuliahan, atau dia tetap stagnan di pemikirannya tersebut. Karena banyak ya Bapak, misalnya nih guru-guru, mereka sudah merasa nyaman di posisinya sekarang, mungkin sudah berpenghasilan, jadi untuk melakukan atau mengembangkan kompetensi dalam hal ini melanjutkan pendidikan, mereka agak kurang berminat. Kenapa? Karena untuk apalagi kita sudah begawi, misalnya sudah dapat posisi yang bagus, mungkin menyiapkan untuk masa depan anak, padahal kan kompetensi diri seorang ini, teknologi semakin maju. Pendidikan, kalau cuman kita memakai base pendidikan yang diarahkan ya, pertanyaan Pak Trisno itu, apakah porsi pengembangan SDM itu seimbang dengan porsi pengembangan fisik? Misalnya jangan-jangan kebanyakan bikin jalan tol, akhirnya Pak SDM. Nah, porsinya kata Pak Trisno seimbang nggak itu? Itu yang perlu dijawab. Iya. Siap, Pak. Jadi yang perlu dijawab, terima kasih kepada Bapak. Jadi yang perlu dijawab oleh kelompok penyaji tadi fokus, jadi apakah porsi untuk investasi SDM itu sudah seimbang ataupun lebih banyakkah dari pembangunan fisik, atau jangan-jangan pembangunan fisik yang banyak. Nah, mungkin di situ aja dijawab. Jadi bagaimana porsinya? Silahkan kelompok penyaji fokus ke sana, ke pertanyaan tambahan dari Pak, ke pertanyaan awal sebenarnya yang belum terjawab dari kelompok penyaji. Baik, Ulun melanjutkan Ibu. Kalau menurut pendapat Ulun pribadi, porsinya itu sudah cukup antara pembangunan pemerintah dengan masyarakat yang membangun investasi sendiri bagi kepentingannya. Maksudnya bagi diri sendiri nih bersekolah. Dengan adanya program KIP, itu kan bisa lebih mempermudah masyarakat yang mungkin belum mampu menjadi mengembangkan pendidikannya bisa lebih ke jenjang selanjutnya. Begitu. Terima kasih menurut saya, hemat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Bu Marwah itu sudah cukup katanya porsinya, jadi antara pembangunan fisik dengan investasi SDM atau pendidikan tadi. Mungkin dari kelompok penyaji ada yang mau menjawab mengenai ini, apakah sama dengan jawaban Bu Marwah, atau mungkin ada yang mau memperjelas ataupun menanggapi dari pertanyaan Pak Trisno Aji tersebut. Dipersilakan kepada kelompok penyaji. Baik, Bu Eni. Dipersilakan Bu Lisna. Saya coba menanggapi sedikit ya terkait dengan porsi tadi ya. Porsi banyak sudah ya pembangunan gedung-gedung sekolah dibangun. Tapi tidak banyak dibangun tapi tidak seimbang dengan SDM yang ada. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa keberhasilan proses pendidikan itu tidak hanya dilihat dari proses pembangunannya dengan porsi yang banyak, tetapi ada yang terkait di sana. Ada kontribusi dari lintas sektoral, misalnya dari tenaga kerja, kemudian dari industri, dari ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Nah, gedung sekolah misalnya dibangun, tetapi SDM pelaksana di dalam gedung sekolah itu tidak memadai, ya tidak sesuai juga. Artinya tidak sesuai porsinya gitu ya. Gimana ya? Aduh, ungkapan kata-katanya itu seperti apa ya, susah. Intinya itu menurut saya porsinya itu sebenarnya belum cukup. Mungkin mohon maaf kalau saya agak berbeda dengan Ibu Marwah tadi. Contohnya di sekolah saya itu ya Tanjung Pagar 3 itu dia berada di sekitar pemukiman padat penduduk. Setiap tahun menurut kepala sekolah yang terdahulu itu sekolah mesti menerima
sekitar 60 sampai 80. Padahal rombel yang tersedia hanya 6 rombel. Dan di sana sebenarnya ada itu bekas bangunan rumah dinas, kemudian ada lahan kosong, tetapi oleh pemerintah belum digatuk-gatuk lah istilah orang Banjar, belum dilirik dengan serius. Padahal sekolah sudah menyampaikan kondisi sekolah seperti apa. Nah, ini artinya apa? Porsi pembangunan itu dengan keadaan sebenarnya tidak sesuai. Itu contoh konkret saja ya, mungkin Pak Trisno aja ya. Menurut hemat saya banyak lagi mungkin contoh-contoh lain yang ada fasilitasnya, ada pembangunan di mana, kemudian ditambahi dengan sarana prasarana, tetapi SDM di sana malah tidak bisa memberdayakan sarana prasarana tersebut, akhirnya mubazir juga. Jadi antara porsi sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah juga harus seimbang dengan SDM yang memadai. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi itu tanggapan dari Bu Lisna. Jadi secara ini, kata Bu Lisna, porsinya belum cukup ya, terutama di kasusnya di sekolah Bu Lisna Kadarsi sendiri. Baik, mungkin saya kembalikan kembali ke Pak Trisno Aji. Apakah ada yang ingin disampaikan atau masih ada yang mengganjal yang perlu untuk kita diskusikan mengenai hal ini? Silahkan Pak Trisno Aji. Ibu, terima kasih. Ini kayaknya ulun mau meluruskan sedikit. Kan ada investasi pembangunan sumber daya manusia dan ada investasi fisik lainnya. Kalau investasi pembangunan sumber daya manusia itu maksud untuk kayak membangun sekolah itu kan untuk membangun sumber daya manusia tadi, bangun sekolah, bangun perguruan tinggi, bangun TK, ada artinya dalam hal untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berpendidikan. Nah, yang maksud yang fisik lainnya itu kan kayak pembangunan pertanian, pedesaan, kemudian perdagangan. Nah, maksud ulun porsi SDM pendidikan dengan yang itu tadi fisik lainnya apakah lebih banyak atau tidak? Tapi tadi dijawab oleh Ibu Lisna katanya masih kurang cukup gitu. Tapi itu kayaknya tadi tentang sumber daya manusianya dengan fisik bangunan sekolahnya, padahal kan sama itu jadinya. Jadi mungkin di lain ini sesi ini nanti mungkin ada tambahan dari siapa atau Bapak dosen yang nanti menerangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud pertanyaan dari Pak Trisno Aji itu artinya porsi antara investasi pembangunan sumber daya manusia seperti tadi membangun sekolah, perguruan tinggi dengan pembangunan fisik lain itu ya tadi jalan tol misal untuk yang tadi perdagangan. Nah, bagaimana apakah porsinya sudah seimbang atau lebih banyak di SDM-nya kah atau lebih banyak membangun jalan tolnya kah, jembatannya kah, itu mungkin maksud pertanyaan Pak Trisno Aji. Kalau memang dari kelompok penyaji ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Kalau saya buka kesempatan, kalau ada ingin menanggapi hal ini. Kalau tidak apa-apa kata Pak Trisno. Mungkin nanti menunggu sesi dari Bapak Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansah nanti sebenarnya. Atau langsung ditanggapi sekarang, Bapak? Kita cukup dulu ya. Ya, Bapak mau menanggapi yang pertanyaan Pak Trisno, Bapak? Diskusinya kita tutup dulu, nanti saya baru berikan komentar. Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu, untuk sesi diskusi kita sudah membuka sesi 1 dan sesi 2. Walaupun masih ada raise hand, mungkin akan nanti ya dari Bu Martina, mungkin mohon maaf Bu Martina karena sesi diskusi kita telah habis. Baik Bapak Ibu, sesi diskusi dari kelompok 5 sudah berakhir. Saya selaku moderator pada hari ini Weni Meliana dan Notulen, yaitu Bu Andin. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memandu diskusi kita pada hari ini. Baik, saya tutup diskusi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansah, MPD PhD, untuk sesi berikutnya. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, saya akan memberikan beberapa komentar mulai tentang presentasi ya.
presentasi yang hari ini saya melihat masih tidak seperti yang saya harapkan ya. Kenapa? Nah, yang pertama itu tentang PPT-nya. PPT-nya yang dibuat kok seperti bukan PPT, PowerPoint. Itu seperti WordPoint. Jadi satu halaman penuh dengan tulisan. Tulisannya kecil lagi. Ya saya yang sudah tua-tua ini udah pakai kacamata juga tetap aja kabur dia. Apalagi slide show-nya tidak dimunculkan, itu tambah kecil lagi. Nah, sehingga persyaratan PPT yang baik itu kan mestinya itu jumlah barisnya paling banyak 7 baris satu halaman. Beda ya dengan PPT mengajar ya. Kalau PPT mengajar kan sebanyak-banyaknya karena itu pun tetap ada ukurannya. Nah, jadi 7 baris dalam satu PPT. Kemudian setiap baris itu maksimal 7 kata. Coba lihat PPT tadi itu, berapa baris, berapa kata. Ya kayak abstrak sudah, hampir kayak abstrak sudah satu halaman. Nah, jadi kalau presentasi itu persyaratan. Nanti Anda presentasi seperti itu di tengah orang audiens di umum, orang akan mengatakan bahwa oh yang presentasi ini pasti tidak menguasai bahan, pasti tidak paham, atau paling tidak cerminannya pasti yang bikin ini orang. Nah, itu kalau PPT yang seperti itu. Yang kedua, presentasi dengan PPT itu bukan membaca PPT. Ya. Bukan membaca PPT, tapi menjelaskan apa yang terkandung dalam setiap slide yang ada. Jadi apa yang terkandung yang setiap slide yang ada? Saya melihat tadi slide ketiga misalnya, itu kalau saya lihat hanya satu kata, bukan satu baris cukup itu. Tidak harus puluhan baris seperti itu. Jadi menjelaskan isi yang tertuang dalam PPT-nya, bukan membaca PPT. Kalau membaca PPT kan ngapain susah-susah, kan di depan komputer atau di depan layar juga ada. Jadi nggak perlu lagi yang seperti itu. Nah itulah yang agak mengecewakan saya dalam hal PPT. Apalagi kan Anda nih kan alumninya nanti magister administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan. Pasti akan berada pada posisi administrator atau manajer. Yang administrator dan manajer itu pasti akan menghadapi orang dan pasti akan presentasi. Ya kepala sekolah ya manajer, ya administrator. Atau pengawas ya manajer, ya administrator. Nanti presentasi. Nah presentasi itu harus menunjukkan kewibawaan kita sebagai seorang magister. Jadi perlulah ditingkatkan ke kelompok berikutnya ya. Mudah-mudahan saya minggu depan tidak melihat lagi seperti itu PPT-nya, harus diperbaiki. Kalau yang terlanjur Anda bikin ya perbaikilah PPT-nya supaya tidak seperti itu lagi. Yang kedua, saya ingin lihat komitmen perkuliahan. Saya mencatat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamera yang on off. Tapi di antara 8 itu ada beberapa yang kameranya off sampai 1 jam, kemudian ada yang kameranya off sampai dari awal sampai terakhir. Dari awal kuliah sampai akhir kuliah off terus. Nah, begitu saya baru menjelaskan sekarang, baru on kameranya. Nah, silakan aja merasa masing-masingnya tidak perlu umumkan di sini. Jadi baru saya jelaskan sekarang, baru on.
kamera. Nah, ini komitmen ya, komitmen yang menunjukkan karakter keseriusan kita untuk mau mencari ilmu. Tadi kan katanya meningkatkan kompetensi, meningkatkan cognitive skill, meningkatkan kompetensi mind map-nya, meningkatkan derajat kita ke depan dan lain-lain. Itu kan harusnya kita punya komitmen. Itu yang off kamera, ada on off, on off. Ada juga background virtual background-nya justru video. Sepanjangan kuliah video aja yang muncul di situ. Bukan foto maksudnya, bukan foto. Karena kalau foto kan tidak bergerak. Kalau video kan masih bisa bergerak-bergerak. Nah, ini juga dalam catatan saya ini ada masuk dalam catatan saya. Jadi selama Anda presentasi, saya selalu menggeser-geser halaman komputer itu untuk melihat aktivitas Anda mengikuti perkuliahan. Ini terus saya monitor dan saya catat. Bahkan makanya saya bisa mencatat ada yang aktif pada jam 13.50, kemudian on lagi pada jam 14.10. Ini punya saya catatan. Nah, ini komitmen perkuliahan ya. Saya berharap ya belajarlah kita mendengar. Salah satu kompetensi komunikasi itu adalah always listen. Cobalah kita belajar mendengar orang lain. Mungkin orang lain bicara pada saat presentasi Anda anggap tidak bagus, enggak apa-apa ya, kita belajar mendengar. Itulah salah satu karakter komunikasi yang bagus. Untuk menjadi pemimpin yang bagus tuh salah satunya adalah belajar mendengar. Dengarkan ya terus. Kalau kameranya kadada, orangnya kadada ya kayak apa pendengar. Nah, itu catatan tentang perkuliahan ya. Kemudian baru catatan tentang makalah ya. Dalam tema yang ini sebenarnya ada tiga hal penting yang harus diungkap sebenarnya ya. Yang pertama tentang ekonomi, pendidikan dan pengembangan ekonomi sosial, ekonomi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan pendidikan dalam pengembangan ekonomi sosial, ekonomi masyarakat. Yang ketiga, analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan dalam pengembangan ekonomi sosial, ekonomi. Harusnya tiga itu. Dalam slide saya tidak melihat tiga hal itu. Tadi juga dipertanyakan salah satu peserta teman diskusi. Jadi kalau begitu kita bicara yang pertama banyak dibahas tadi ya. Yang pertama tema maunya saya, permasalahan pertama bagaimana kaitan hubungan antara pendidikan dan pengembangan ekonomi. Itu banyak dibahas bahwa dulu begini sampai sekarang begini, itu sudah kita sepakati bahwa tidak ada orang yang sangat sedikit kalaupun ada ya, orang yang tidak berpendidikan tetapi derajat ekonomi sosialnya setelah dewasa itu melampaui gitu, sangat hebat, itu sangat sedikit. Ada yang hanya berpendidikan SD tapi hebat, ada, tapi tidak banyak. Kalaupun dia jadi aparat apa nanti akhirnya kadalawas, tangkap polisi, KPK datang. Nah, itu contoh-contoh yang orang kaya muda banyak tuh, siapa yang Grisi itu, Salmanan, siapa itu, Doni dan lain-lain tuh ada sabak kuliahan sampai S3, rumahnya berapa ratus M, mobilnya berapa M, udah bakal kedusara, hebat ekonominya, tapi selamat aja Mbak tuh buka penjara, dimiskinkan pula. Nah,
Artinya kita melihat bahwa oh ternyata orang-orang berpendidikan itu ternyata ekonominya lebih bagus. Itu memang sudah janjinya Tuhan. Akan diangkat beberapa derajat. Orang-orang yang berpendidikan akan diangkat beberapa derajat ya. Beberapa derajat itu kan bertingkat-tingkat, hanya tidak satu tingkat saja. Nah, kenapa seperti itu? Itu yang perlu kita jawab dalam analisa kita. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena pendidikan ternyata membentuk kompetensi kepada seseorang untuk dapat hidup mandiri. Untuk dapat hidup mandiri dengan berbagai tantangan zamannya. Tadi dipertanyakan oleh Pak Sotrisno Aji ya. Investasi SDM itu bisa nggak kita lihat 20 tahun ke depan tuh benar nggak berhasil? Tadi Pak Trisno Aji ya kalau nggak salah saya catat saya. Iya Pak Trisno Aji yang bertanya itu. Betul kan? Nah, itu bagus pertanyaannya. Benar nggak pendidikan itu bisa menjadi investasi SDM yang bisa mengangkat derajatnya, derajat masyarakatnya 20 tahun ke depan? Jawabannya kan mudah. Kita-kita yang ada di ruang Zoom ini, nah, 20 tahun itu punya apa kita? Nggak punya apa-apa kita kan? Kita saat disekolahkan oleh orang tua kita tuh punya apa? Apa punya mobil, punya motor, punya apa-apa. Ya mungkin Bapak ini ada yang punya gerobak saja, akhirnya begitu anak kuliah dijual gerobaknya. Ada yang punya sawah satu, begitu mau masuk S1 dijual sawahnya. Nah, kalau saya nggak ada yang dijual-jual. Nah ternyata begitu 30 tahun berikutnya, yang usia 50 tahun kan, kalau saya udah usia 60 tahun berarti 40 tahun yang lalu, kita ternyata punya segalanya. Berarti karena apa itu? Karena kita mengikuti proses pendidikan. Nah, analisisnya itu harus kita lakukan seperti itu. Namanya juga mata kuliah kita adalah analisis kebijakan. Jadi kita analisis kenapa kok orang bisa lebih bagus, lebih hebat, lebih sejahtera setelah mengikuti proses pendidikan. Nah, kalau sudah itu baru kita akan bicara yang kedua. Kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa mengembangkan kebijakan-kebijakan pendidikan seperti apa yang bisa berdampak pada pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Apa kebijakannya? KIP. Tadi kan dibahas cuma satu KIP. Apa benar KIP itu sebagai kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan? Nah, kan kita sering mengatakan memberi orang itu supaya bisa mandiri, memberi ikannya atau memberi kailnya. Pasti kita kan mengatakan memberi kailnya. Kalau memberi kailnya berarti memberikan pendidikannya yang bagus supaya kailnya, kalau kailnya itu sekali disambar ikan lalu patah, berarti kailnya kan nggak bagus. Berarti kan pendidikan tidak berkualitas. Nah, bagaimana kail yang berkualitas? Itu yang kita bahas kebijakannya. Kebijakan apa yang berkaitan dengan supaya kail itu bagus, kuat, dan kail itu cocok dipakai untuk mau unjun haruan, mau unjun papuyu, mau unjun sapat, asal jangan unjun hiu aja. Kayak apa kailnya? Nah, di situ berarti kita bicara tentang kebijakan membentuknya. Apa kebijakan pembentuknya? Kebijakan tentang kurikulum. Harusnya yang keluar adalah kurikulum merdeka. Harusnya yang keluar kebijakan kurikulum merdeka. Kenapa kurikulum merdeka dan belajar merdeka itu bisa meningkatkan kesejahteraan? Karena di kurikulum merdeka kan memberikan kesempatan anak belajar di
keterampilan di luar, di perusahaan, bebas dan lain-lain sampai di kampus. Kenapa seperti itu? Yang tadi di awal kita katakan sudah pendidikan itu memberikan kemampuan kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja. Kalau dia sesuai maka dia bisa bekerja. Kalau dia bisa bekerja maka dia mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan. Nah, kurikulum yang bagaimana yang seperti itu? Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Itu berarti salah satu kebijakan. Yang kedua, kebijakan sertifikasi kompetensi peserta didik. Apa itu? Nah, sertifikasi kompetensi peserta didik diberikan untuk menjamin bahwa si peserta didik memiliki kemampuan untuk bekerja secara profesional. Kalau dia memiliki itu, dia bisa bekerja dengan penghasilan yang lebih tinggi. Berarti kesejahteraannya juga akan lebih bagus. Nah, itu jenis-jenis kebijakan yang memicu dan memacu percepatan peningkatan kesejahteraan atau sosial ekonomi masyarakat. KIP masuk enggak KIP? KIP itu masuk pada aspek pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan. Kenapa? Karena hak setiap orang mendapatkan pendidikan, apakah dia kaya, miskin, itu punya hak yang sama. Nah, sekarang yang begitu biaya pendidikan tinggi, maka mau tidak mau masyarakat yang rendah harus diberikan KIP. Kartu Indonesia Pintar harus diberi. Itu kan karena pemerataan. Tapi itu tidak langsung membentuk kepada kompetensi. Jadi dia punya kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya melalui proses persekolahan maupun proses perkuliahan. Memang KIP itu bisa juga kita kaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bisa, tapi tidak secara langsung, seperti dengan kebijakan kurikulum itu secara langsung menyentuh peserta didik semua orang.